Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 3 bagian kelima. Masyarakat adalah kerjasama laki-laki dan perempuan. Hidup manusia diikat oleh berbagai dalil sosial, ekonomi, dan politik. Manusia tidak dapat melepaskan diri darinya atau membutakan mata. Dalam masyarakat pasti terdapat salah satu dari tiga hal. Satu, bilangan laki-laki sama banyak dengan bilangan perempuan. Dua, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Tiga, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki sama banyak dengan perempuan, bolehlah secara teoritis kita katakan soalnya tidak ada lagi. Beres, aman. Sebab kedua belah pihak sudah sama-sama mempunyai. Tetapi bagaimana kalau laki-laki lebih banyak dari perempuan, sedang laki-laki lebih haus daripada perempuan akan setubuh? Syukurlah bahwa yang seperti ini jarang kejadian dalam sejarah dunia ini. Sebab itu tidaklah perlu kita perkatakan. Yang selalu kejadian ialah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Terutama kalau habis terjadi peperangan. Laki-lakilah yang banyak sampai mati dalam peperangan, bukan perempuan. Atau meskipun tidak ada perang, umumnya di dunia ini perempuan juga yang lebih banyak dari laki-laki. Artinya yang berlebihan itu sangat menyolok penilik statistik dan ada pula yang lebih itu hanya sedikit. Namun dalam 100 perhitungan jarang yang terdapat laki-laki lebih banyak dari perempuan. Ahli-ahli ilmu jiwa sudah sampai kepada kesimpulan yang tidak tedeng aling-aling lagi, bahwa syahwat setubuh adalah yang vital dalam hidup. Setubuh sama dengan makan. Sekarang kalau terjadi perempuan lebih banyak dari laki-laki, bagaimana menyelesaikan kehausan seks perempuan yang berlebih itu, yang tidak mendapat laki-laki? Jalan yang akan ditempuh hanya satu antara tiga, tidak lebih. Pertama, perempuan yang lebih itu tidak diberi keinginannya, biar sampai mati, disuruh mereka benar-benar jadi non biarawati semua. Dua, laki-laki diberi kebebasan di samping satu orang istrinya yang sah memelihara gundik, nyai, piaraan yang disebut di Eropa atau Prancis maîtresse. Artinya dibuka pintu zina. Kalau dia beranak masa bodoh, anak itu boleh dibunuh atau dikirim ke rumah pemeliharaan anak yang tidak tentu siapa bapaknya. Tiga, dibolehkan laki-laki menambah istrinya dari yang satu. Istri yang kedua itu diakui sama hak dan kewajiban. Dan anak dari perhubungan mereka menjadi anak yang sah sebagai anak dari istri pertama juga. Timbanglah dengan akal mana yang lebih baik. Timbanglah dengan melepaskan diri dari perasaan atau sentimen mana yang baik, yang cocok dengan kenyataan, yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, bukan yang lain, hanya yang ketiga. Yang pertama telah dijalankan oleh orang Katolik. Kalau Katoliklah yang akan lebih tahu betapa hasil yang sebenarnya dan kehidupan non-non yang tidak menikah. Harus diakui terus terang bahwa untuk masyarakat dunia umum, peraturan ini tidak dapat dipakai sebab perempuan pun manusia, bukan malaikat. Sebab perempuan yang tidak ingin berlaki hanya satu dalam 10.000, sedang yang 10.000 itu haus akan persetubuhan. Kalau dituruti yang kedua, yaitu diizinkan saja perempuan yang berlebih itu jadi piaraan, artinya zina. Ini pun biasa juga dipakai kalau sekiranya cara manusia berpikir yang telah beribu-ribu tahun dipengaruhi oleh ajaran agama ini diubah sama sekali, dihapuskan ajaran agama yang mencela zina dari perasaan manusia dan diizinkan manusia hidup sebagai binatang. Diakui bahwa tidak ada yang bernama Bapa dan tidak ada yang bernama Anak. Memang telah pernah
Plato mengemukakan teori republiknya menyebut-nyebut kemungkinan ini, tetapi hanya tinggal dalam kertas. Tidak mau manusia menjalankan, bahkan di negeri-negeri yang telah dipaksa oleh keadaan untuk hidup sedemikian rupa. Sebagaimana kita ketahui di negeri-negeri besar di Eropa dan Amerika. Tetapi di sana pun orang mengeluh, mengatakan itu salah. Bahkan di negeri-negeri yang telah memakai paham komunis, menikah masih terpuji daripada bergundik. Cuma tempat pencatatan nikah saja yang dikeluarkan dari gereja dan dibawa ke pencatatan nikah. Penulis tafsir ini pernah bertukar pikiran secara hati terbuka dengan beberapa orang kaum ibu terpelajar di Jakarta. Hasilnya kami dapat paham memahami tentang soal ini. Sampai ketika saya kemukakan suatu misal, ibu-ibu itu termenung dan mengiyakan. Akan datang suatu masa karena suburnya rasa demokrasi di negeri ini, perempuan-perempuan muda yang tidak mendapat bagian suami mengadakan demonstrasi atau resolusi meminta dicarikan suami sebab sukarnya mencari suami. Sedang mereka sebagai manusia ingin suami dan mereka tidak mau berzina. Tidak, kita akan berjauh-jauh sampai mengupas pula betapa remuk rendamnya jiwa perempuan yang selama hidup tidak dapat jodoh. Padahal dia teguh memegang kehormatan diri. Tidak pula kita akan sampai membicarakan bagaimana krisis dalam jiwa orang-orang yang tidak dapat mengatakan siapa bapaknya yang sebenarnya. Di negeri kita dan di beberapa negeri Islam yang telah bercampur baur dengan pikiran barat, ada gejala minta diadakan undang-undang menghapuskan poligami. Akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan tentang pergaulan hidup, tentang keadaan di negeri-negeri barat, sebab sudah banyak perlawanan ke sana dan tentang hakikat yang sebenarnya dalam ajaran Islam. Pada waktu akhir-akhir ini di negeri kita sudah agak lebih lunak tuntutan itu dan orang sudah mulai menghormati dasar-dasar agama. Menurut penyelidikan di negeri-negeri Eropa Barat, sesudah perang, terutama di Jerman, pikiran kaum perempuan yang umumnya terpelajar sudah jauh lebih maju. Sudah ada yang dengan sukarela sendiri bermadu. Sebab memang sudah suatu kenyataan bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki. Mereka hidup dengan damai dan mengasuh anak bersama-sama. Pemerintah pun tidak memperkeras aturan lagi untuk mencegah poligami. Alhasil, peraturan yang dikemukakan Al-Quran boleh beristri lebih dari satu dengan batas sampai dengan 4 dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ayat itu sendiri adalah peraturan yang kian lama akan kian diterima oleh dunia dalam kemajuan pergaulan. Tetapi tidaklah kita membutakan mata bahwa bagi sebagian kecil umat Islam, kebolehan ini sudah disalahgunakan. Mereka menikah lagi 2, 3, dan 4 dan bercerai kalau tidak senang lagi, lalu menikah lagi. Tetapi jumlah itu tidak banyak. Kalau kelihatan dan mendapat celaan orang, bukanlah karena banyaknya, melainkan karena buruknya, lekas mendapat sanggahan orang. Serupa dengan orang Arab jahiliyah yang menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Adat jahat ini bukanlah rata, tetapi karena ada yang membuatnya, dicelaklah dan dihardik keras oleh Al-Quran. Daerah kelahiran saya, menurut Buya Hamka, Minangkabau, terkenal karena banyak poligami. Kira-kira setengah abad yang lalu, poligami di Minangkabau pada masa itu, hakikatnya bukanlah dari cita masyarakat Islam, melainkan kelanjutan masyarakat keibuan.